Oke, ini adalah saya mengawali pemikiran Bruno Latour ketika dia mencoba mengurai apa-apa sumber ketidakpastian ya. Saya berikan subjudul adalah kontroversi sebagai sumber pengetahuan. Nah, ini penting buat mahasiswa ya, bahwa ini satu buku yang ditulis oleh John Clark ya, Thinking Together in Turbulent Times. Turbulent Times itu yang saya berikan judul di situ. Jadi para mahasiswa nanti itu eh, ketika hidup nanti Anda akan semakin menghadapi dunia yang ya disebutkan di sini adalah turbulent, dunia yang serba tidak pasti, ya, gitu. Pengalaman saya bahwa ketika saya pun lulus ya, ketika saya harus mencari nafkah sendiri, saya pun mengalami dunia-dunia yang tidak pasti ya. Bayangkan saya lulus ketika Krismon, saya menikah dan punya satu anak, proyek arsitektur hampir nggak ada, gitu ya. Harus mencari nafkah. Alhamdulillah ya sampai sekarang puji Tuhan sudah bisa bertahan ya. Sehingga pesan John Clark ini bahwa thinking together in turbulent times itu menjadi relevan ya. Jadi di sini dia coba menyiapkan bahwa ketika nanti mahasiswa itu harus lepas pada dunia nyaman ketika dia masih dalam kehidupan orang tua, masih sekolah, tiba-tiba harus hidup sendiri gitu, apa yang harus dilakukan ya. Jadi buku ini ya explore the concept of critical dialogues ya. Salah satu yang banyak mengemuka untuk bisa survive adalah critical thinking ya. Tetapi di sini disebutkan tidak cukup critical thinking tok, tapi critical thinking bareng-bareng ya. Critical dialogue as a means to navigate ya, difficult and complex issue during periods of social, political, and economic instability. Ya, semakin banyak orang, semakin terkoneksi orang, apalagi dengan dunia maya, justru bukan sebuah ketenangan yang kita dapatkan, tapi justru ketidakstabilan ya. Karena banyak sekali keinginan yang muncul karena di koneksi itu terjadi. Nah, di sini eh, nanti saya akan sampaikan apa itu critical thinking ya, tetapi dalam critical thinking itu yang penting adalah disposisi. Ya, disposition ya. Kalau dalam terjemahan itu adalah karakter. Tapi secara mudah adalah ketika kalian ya para mahasiswa itu memutuskan sesuatu dengan a judgment gitu dan bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Ya. Sesimpel itu sebenarnya critical thinking. Ada banyak nanti elemen-elemennya. Nah, namun kata John Clark ini tidak memadai lagi cuma kalau critical thinking. Jadi perlu critical thinking yang bareng-bareng ya. Ketidakstabilan, instability itu sulit sekali, akan lebih sulit kalau dihadapi, dipikirkan sendirian. Nah, mata kuliah ini adalah dalam tajuk Karsabina dan di tengah itu yang kayak Foucault itu adalah Pak Budi Istianto, narasumber kita di Karsabina dan beliau dosen yang sangat senior ya, sebentar lagi purna tugas dan salah satu yang dipesankan kepada kami, para yang lebih muda adalah semakin tidak pasti dunia yang dihadapi, semakin harus berpikir filosofis. Berpikir esensi ini apa sih? Gitu ya. Jadi menghadapi masa depan yang penuh perubahan, mahasiswa perlu diajarkan berpikir filosofis. Jadi gampangnya apa sih berpikir filosofis itu? Filosofia, mencari kebenaran. Di tengah banyak informasi yang begitu dahsyat, begitu menerpa, mana yang benar, mana yang enggak. Orang ngomong A, orang ngomong B, maka keinginan untuk mencari what is the real truth, kecintaan untuk mencari. Philo itu kan cinta dan Sofia itu kebenaran, kebenaran kebalik ya, gitu ya. Cinta kebenaran perlu harus diungkapkan. Nah, pesan saya, teman saya, Al Fatri ini seorang yang apa memang mendalami filsafat. Ini sering filsafat disalahgunakan untuk supaya keren ya. Jadi, wah, pemikiran-pemikiran filsuf disampaikan dari yang rumit-rumit. Yang sederhana harus dijelaskan dengan rumit karena sok filosofis. Padahal filsafat itu diciptakan untuk sebagai seni untuk menjalani hidup. Jadi sebenarnya filsafat digunakan untuk kita memudahkan kita menghadapi kerumitan-kerumitan. Kalau hanya praktikal, hanya taktikal sedikit-sedikit, kita akan bingung karena kita berubah dari satu suasana ke suasana yang lain, itu akan bingung jika tidak berpikir yang abstrak, yang naik ke atas filosofi. Nah, problemnya yang saya angkat adalah gimana mengajarkan atau mengantarkan berpikir filosofis buat mahasiswa. Nah, mata kuliah ini sebenarnya diuji cobakan untuk seperti itu. Jadi, saya juga punya kepentingan dengan respon kalian terhadap apa yang saya ajarkan, karena saya berusaha untuk menurunkan filosofi, dalam hal ini ontologi kerumitan sosial dari Bruno Latour yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Nah, Bruno Latour mempelajarinya adalah tentang ini ya, dia meneliti para saintis. Apa kaitannya para ilmuwan dengan ketidakpastian? Ya, tidak apa perubahan yang luar biasa. Para ilmuwan itu bisa menghasilkan aneka formula. Ya.
Dengan mengamati alam, mereka bisa membuat sebuah pola-pola, kemudian membuat model, kemudian membuat formula, dan ternyata formula ini bisa menjelaskan banyak hal, gitu. Sehingga disebutnya ilmu-ilmu alam, sains itu sebagai ilmu pasti, exact, eksakta ya kalau kalau dalam bahasa kita itu ya. Anda SMA itu ada pasti alam dulu ya kalau orang tua A1, A2 gitu ya. Meskipun kemudian Latour menemukan bahwa ternyata fakta-fakta sains itu juga dibangun dengan suatu konstruksi sosial tertentu, bukan hadir dalam sebuah ruang kosong. Apa akibatnya? Apa manfaatnya? Latour ketika meneliti para saintis, dia melihat bagaimana ilmu sosial yang konvensional itu tidak lagi memadai untuk menjelaskan dunia sosial yang semakin rumit. Dan kerumitan itu ternyata ditentukan oleh kehadiran objek-objek teknis. Objek teknis ini sudah hadir sejak zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang kan kita tahu internet ya, tahu Zoom, ada YouTube, ada media sosial. Sekarang lagi tren istri pejabat yang flexing, ternyata berimbas kemana-mana gitu ya. Nah, sebetulnya Latour menemukan bahwa pengaruh objek teknis dalam relasi-relasi sosial yang memperumit relasi sosial itu sudah berlangsung sejak lama. Jadi dunia digital itu hanya satu teknologi saja. Ya, jadi berbekal meneliti para peneliti, Latour mengembangkan satu pendekatan baru dalam melihat sosial, yaitu sesuatu yang dinamis, berubah-ubah, berkembang, meski dalam momentum tertentu, terutama ada keterlibatan objek teknis itu, relasi itu bisa terstabilkan. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ANT itu menempatkan objek teknis, ini kontribusi terbesar ya dari ANT adalah menempatkan objek-objek teknis termasuk benda-benda alam yang difokus dari para peneliti sains sebagai mediator dalam relasi antar manusia, sebagai satu fenomena sosial. Jadi sebetulnya Latour ingin memperjuangkan ya yang dulu terbelah karena modernisme, ilmu alam dan ilmu sosial. Sekarang kan terbelah begitu ya, gitu ya. Tapi Latour berusaha untuk menyatukan. Nah, eh, pembelahan ilmu alam dan ilmu sosial itu ada satu pengaruh dari Emil Durkheim ya. Ini disebut bapak sosiologi modern. Ya, sebelumnya memang ilmu sosial itu dianggap nggak ilmiah gitu loh. Dan Durkheim lah yang pertama kali membangun berbagai macam postulat yang menjadikan ilmu sosial itu sebagai sebuah legitimate science. Jadi setara dengan ilmu-ilmu alam ya. Jadi dia dipengaruhi oleh positivisme, dia mengembangkan hipotetiko deduktif, berbagai macam kerangka-kerangka sains digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial. Jadi dalam pandangan Durkheim ini, social science should be purely holistic. Jadi ya selayak melihat sosial selayaknya satu fenomena alam ya. Jadi makanya disebutnya sosiologi. Jadi disinilah fenomena sosial dikuantifikasi, diteliti selayaknya suatu prosedur ilmiah. Efek bagusnya memang akhirnya ilmu sosial bisa diakui setara dengan sains. Tetapi ini punya banyak masalah ya. Salah satu masalahnya adalah tadi dikotomi yang semakin membuat dikotomi antara ilmu alam dan ilmu sains. Dan di Indonesia efek yang jelas dikotomi ini adalah ilmu sosial itu dianggap kasta rendah, low hierarki daripada ilmu sains, inferior. Jadi simpelnya adalah kalau anak-anak yang belajar SMA di ilmu eksakta, di ilmu eh, fisika apa A1 dulu zamannya A1 A2 ya, itu bisa masuk ke semua jurusan. Sementara ilmu-ilmu sosial yang tidak dipengaruhi oleh tidak belajar ilmu-ilmu alam itu tidak boleh masuk ke jurusan-jurusan teknik. Ini menjadi satu problem karena akhirnya menjadi sebuah apa ya diskriminasi sebetulnya. Jurusan-jurusan sosial menjadi inferior ya dianggap lebih rendah daripada jurusan-jurusan sains, jurusan-jurusan engineering. Nah, ya meskipun tadi Durkheim bisa mengangkat ilmu sosial sebagai sains, di awal-awalnya senior dia yang merupakan senior dia Gabriel Tarde sudah mengkritik itu pada juniornya. Hati-hati ketika membawa ilmu sosial ke dalam sains. Oke, kamu bisa diakui ilmu sosial itu sebagai sains, tapi akan banyak sekali masalah-masalah yang akan terabaikan. Yang jadi perhatian Tarde adalah ilmu sosial ala Durkheim itu kehilangan. Yang ini dikatakan oleh Latour adalah bahwa ilmu sosial seharusnya adalah bukan special domain selayaknya sebuah ilmu alam, tetapi a principle of connection. Bagaimana orang membangun relasi. Bahkan, kata Tarde, sosiologi tidak menyangkut masalah sosial, bagaimana juga non-human, di sini disebutkan atom ya, atau society of stars, atau solar system, itu juga sebuah masyarakat. Gitu. Jadi, sesuatu yang Tarde melihat sosiologi itu tidak mesti manusia yang berkumpul kemudian bisa menjadi suatu fenomena yang diteliti selayaknya fenomena alam, tetapi bagaimana
apapun ya, baik manusia ataupun bukan manusia terkumpul, associated. Ini yang diangkat oleh Latour sebagai dasar untuk membangun suatu ilmu sosial dia ya. Nah, salah satu yang menjadi rujukan Latour adalah penelitian dari Shirley Strom mengenai babon, kera. Ya, ini kan suatu makhluk primata yang cerdasanya hampir seperti manusia. Nah, dalam penelitiannya Shirley Strom ini bukan manusia ya, tapi jelas mempunyai masyarakat babon ya, sosial babon ya, gitu. The sociality of babon ya, masyarakat babon itu tidak tergantung pada implicit role ya, of hierarchy of a priori social structure. Seperti asumsi dalam ilmu-ilmu sosial yang saat ini ada gitu ya, bahwa ada struktur sosial, tetapi oleh cara-cara ya, oleh banyak cara di mana setiap babon itu came together ya. Jadi bukan hierarki tetapi relasi sebetulnya. Negotiate the common word in order to live it. Jadi penelitian Shirley Strom itu melihat bahwa masyarakat babon itu bukan karena hierarki sosial seperti yang dicitrakan ke kita gitu. Kita seolah-olah ada kasta gitu ya. Tetapi bagaimana membangun relasi-relasi sehingga mereka bisa hidup bersama. Jadi babon dalam sebuah penelitian ini adalah dalam satu masyarakat babon learn how to reassemble, merajut ya. Jadi kalau diturunkan dalam kepentingan manusia adalah dalam sosial ini adalah bagaimana kita membangun relasi-relasi untuk saling menyesuaikan ya. Dalam kuliah terdahulu tentang translasi, artinya relasi itu dibangun oleh banyak penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini ada kaitannya dengan arsitektur ya, sedikit ya, sedikit. Karena Bruno Latour menyebutkan bahwa akar kata dari sosial atau socius dalam socius dalam bahasa Yunani ini ya, itu adalah sek atau sekui. Sekui kalau di arsitektur kita mengenalnya sequence ya. Sequence itu kan pengalaman ruang. Kita berjalan mengikuti ruang-ruang yang tersaji dalam sebuah gubahan arsitektur. Sequence. Nah, ternyata ini adalah kata-kata sekui, mengikuti. Jadi kata-kata sekui adalah akar kata dari socius ya. Sosial yaitu a companion, suatu persahabatan ya, companion, atau associate ya, pertemanan ya, kekoncoan gitu ya. Nah, atau dalam bahasa lain, the historical genealogy of the word social is conceived as following someone, ya, mengikuti sesuatu yang enrolling, ikut, kemudian allying, saling menyesuaikan. Jadi ini perspektif tentang sosial yang tidak taken for granted, tapi melihat bagaimana kita membangun relasi dengan satu yang lain sampai sesuatu itu kita bikin satu common ya, satu kebersamaan. Di sinilah menjadi dasar sosioteknikal ketika mengikuti seorang ketika membangun aneka relasi ketika dia membuat sesuatu. Nah, inilah langkah awal untuk menghadapi dunia sosial yang rumit. Ya, kalau sekarang para mahasiswa masih di kelas, masih punya teman yang asik-asik, paling hanya mengalami satu dosen, teman-teman yang nyebelin satu dua, dosen-dosen yang nyebelin juga satu dua. Tapi kalau Anda masuk ke dunia nyata, yang nyebelin itu tak terhingga. Bahkan kalau mau dibandingkan ya, misalnya dari saya adalah semakin kuliah, semakin banyak yang nyebelin. Dulu waktu SMA atau SMP itu semakin kompak aja gitu ya. Jadi ini adalah persiapan ketika Anda menghadapi dunia sosial yang rumit dan bagaimana ilmu arsitektur atau ilmu-ilmu teknik atau ilmu-ilmu sains yang Anda kuasai di sini itu bisa punya relevan dengan dunia sosial yang rumit, sebenarnya ditujukan untuk itu. Nah, sebetulnya inilah esensi ketika kalian magang. Magang itu kan membangun relasi dengan senior dan beberapa stafnya di kantor gitu ya. Sebetulnya adalah mengikuti senior, ya, mengikuti apprentice ya, siapa sih? Kalau Anda anak apprentice ya, kalau ininya seniornya masternya gitu in action ya mengikuti atau bahkan kerja kelompok Anda mengikuti kerja kelompok itu terus atau ketika saya aparat jadi asisten riset saya membantu saya adalah Anda following saya di situ Anda bisa berkenalan dengan asisten-asisten yang lain teman-teman dosen yang lain dengan mitra dengan diteliti nah melihat sosial dari aspek itu dari mengikuti seseorang bertindak sesuatu. Nah, ketika kita mengikuti seseorang bertindak sesuatu, maka kita akan menghadapi berbagai perbedaan. Jadi, dalam membangun relasi pasti akan muncul banyak perbedaan. Ya, perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, dan jadi relasi itu akan melibatkan negosiasi, penyesuaian, gitu. Nah, yang menariknya justru Bruno Latour menjadikan perbedaan antar orang yang berbangun relasi ini menjadi sumber pengetahuan. Jadi ya, intellectual humility. Jadi bukan memperuncing, tapi intellectual humility. Bruno Latour menyebutnya sebagai kontroversi. Jadi atau bahasa kita adalah pro kontra. Selalu ketika Anda membangun relasi dengan orang lain, selalu ada perbedaan pendapat, selalu ada perbedaan pandangan, selalu ada pro kontra dan inilah yang disebut sebagai kontroversi. Jadi tanpa memperuncing perbedaan apa, tapi coba diurai dan bagaimana ini menjadi sumber pengetahuan. Ya.
Controversy are not simple as disagreement, tapi negotiation between each element is achieved. Occasion for entering a new form of sociability. Semua berbicara tentang penyesuaian-penyesuaian. Intellectuality to be willing to listen. Jadi syarat tadi yang disyarat itu adalah K itu ada di sini ya. Kerendah hatian intelektual untuk kita peka. Dan ini menjadi penting karena seorang saintis ya, seorang engineer karena bukan ya karena memang susah. Jadi kadang-kadang punya efek untuk merasa lebih hebat daripada orang-orang lain yang tidak sekeras itu di dalam belajar. Nah, Latour sudah bicara bahwa intellectual humility itu menjadi sesuatu yang menjadi prasyarat ketika kita melajari dunia sosial yang rumit. Nah, dari penelitiannya setelah bertahun-tahun, Latour menyebutkan ada nature ya, alaminya perbedaan dan kontroversi. Yang pertama adalah nature of group ya. Jadi kelompok ya. Nature-nya pembentukan kelompok itu seperti apa sih ya? Jadi bagaimana aktor itu membentuk identitasnya dalam sebuah kelompok itu seperti apa sih nature-nya, alamiahnya. Kemudian nature of action, kenapa orang-orang di situ bertindak itu nature-nya apa sih bertindak? Gitu. Kemudian nature of object ketika bertindak dan menghasilkan sesuatu atau ketika bertindak dan melibatkan suatu objek, itu nature-nya seperti apa? Nah, ini dari sains yang keempat adalah fakta. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang objek, maka kita bisa membangun suatu objektif, suatu tujuan yang jelas ya, objektif, suatu sasaran yang jelas. Itu nature-nya suatu yang objektif atau sesuatu yang dalam sains disebut fakta. Itu seperti apa sih? Dan yang terakhir, bagaimana ketika kita menulis itu, menuliskan atau melaporkan atau merangkum hasil riset kita, hasil penelusuran kita, hasil pembelajaran kita dalam suatu meneliti kerumitan sosial. Dan disinilah menjadi sumber-sumber ketidakpastian ya, the nature itu. Dan bagaimana ketika kita menghadapi dunia sosial yang kompleks, itu bisa dituliskan dengan baik.